Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan foto cerita? Bukankah setiap foto sudah mengandung ceritanya masing-masing? Tidak ada foto yang tanpa cerita. Tidak ada media visual dalam fotografi yang sama sekali bebas nilai. Semua mengandung cerita, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Lantas, perbedaan foto tunggal dengan foto cerita itu seperti apa? Secara kandungan memang kedua-duanya mengandung cerita, tapi foto cerita memiliki porsi yang berbeda. Ketika teman-teman membaca sebuah cerita, cerpen maupun novel, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berfungsi sebagai pembangun cerita. Ada unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Unsur-unsur pembangun cerita tadi itu juga sama berlaku pada foto cerita, karena prinsip dasarnya ada pada cerita. Ada tokoh, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, dan segala macam. Foto cerita tidak terdiri dari satu foto saja, namun terdiri dari beberapa foto yang nantinya akan menjadi sebuah rangkaian cerita yang utuh. Nah, bentuk-bentuk foto cerita itu apa saja? Ada 4 bentuk dalam foto cerita. Yang pertama deskriptif, yang kedua naratif, yang ketiga series, yang keempat foto esai. Nah, antara yang deskriptif, naratif, esai, dan series itu yang seperti apa? Akan saya jelaskan satu-satu kepada teman-teman. Foto deskriptif secara sederhana tidak memerlukan editing yang rumit, tidak begitu menuntut adanya alur cerita yang utuh. Poin pentingnya adalah beberapa gambaran-gambaran yang dihadirkan mampu mendeskripsikan sebuah peristiwa-peristiwa. Jadi untuk tatanan alur, baik alur maju, alur mundur maupun alur campuran tidak begitu menjadi poin penting. Poin pentingnya adalah pada cara mendeskripsikan sebuah peristiwa melalui medium fotografi. Yang berikutnya bentuk seri. Nah, bentuk-bentuk foto seri itu yang seperti apa? Bentuk foto seri pengertiannya kurang lebih susunan foto bisa dilepas tukarkan. Jadi ada beberapa foto, misalnya ada 6 foto, posisinya bisa saling menggantikan. Ada di posisi pertama sebagai pembuka, dia juga bisa menjadi di bagian inti, bisa juga di bagian akhir, dan saling bisa intinya bisa saling ditukar lepaskan. Berbeda dengan bentuk deskriptif yang poin pentingnya ada pada pendeskripsian, sedangkan foto seri posisinya bisa saling dilepas tukarkan, dirancang untuk mengilustrasikan suatu hal yang diperbandingkan. Nah, berikutnya bentuk naratif. Narasi visual dari kondisi ke kondisi berikutnya. Dalam penyusunannya, alur menjadi poin yang cukup penting. Ingat, alur dalam cerita ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Hampir sama ketika teman-teman membaca cerpen, ada alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Nah, nanti cara menunjukkan, cara merancang untuk alur mundur yang seperti apa tentu saja nanti berhubungan dengan kemampuan teknikal teman-teman, baik dengan penyusunan komposisi, warna, dan segala macam. Berikutnya foto esai. Foto esai menampilkan gagasan maupun cara pandang seorang fotografer. Jadi ketika teman-teman menulis esai, gampangnya menulis opini, menulis esai, sama ketika teman-teman memotret, hanya bentuk medium yang berbeda. Yang satu tulisan, kalau dalam foto esai, medium dalam komunikasinya berupa foto. Foto tersebut berisi argumentasi-argumentasi dari perspektif fotografer. Riset ketat sangat diperlukan. Agar apa? Ya agar gagasan, agar cara pandang, dan opini yang disampaikan secara visual tidak menyesatkan. Jadi riset yang ketat, riset yang mendalam itu sangat diperlukan. Informasi-informasi yang akurat juga sangat diperlukan. Jadi di sini tantangannya. Jadi ketika teman-teman memotret sebuah foto cerita, tidak hanya mengedepankan aspek visual, teknik visualnya, namun juga bagaimana kesensitifan teman-teman dalam isu-isu sosial, dalam fakta-fakta peristiwa. Reportase perlu dilakukan, riset perlu dilakukan dalam menyusun foto cerita. Mengenali siapa tokohnya, mengenali apa peristiwanya, mengapa ada peristiwa tersebut, dan segala macam. Jadi setidaknya 5W1H terjawab dalam narasi yang akan kalian sampaikan. Berikutnya mengenai unsur-unsur dalam foto cerita, seperti yang dalam video saya sebelumnya, ada unsur intrinsik, tema, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang, atau unsur ekstrinsik yang berhubungan dengan latar belakang peristiwa dan latar belakang fotografer.
Ini tidak bisa dipisahkan. Teman-teman tidak hanya fokus pada bagaimana merancang efek visual, tapi juga merancang bagaimana tokoh ini dihadirkan. Pemilihan tokoh itu menjadi poin kunci. Peristiwa-peristiwa seperti apa yang terkait dengan tokoh yang akan kalian hadirkan. Jadi dalam foto cerita jangan pernah melupakan unsur-unsur pembangun cerita. Nah, bagian-bagian dalam foto cerita seperti apa? Sama ketika teman-teman menulis cerpen maupun menulis novel atau menulis esai, kita perlu pembuka, kita perlu isi dari cerita itu apa, poin-poin apa saja yang disampaikan dari peristiwa yang kalian bingkai, dan penutup. Jadi penutup ini nanti akan merespon dari apa yang telah kalian sampaikan sebelumnya. Oke. Lantas gimana sih cara menyusun foto cerita yang baik? Gini. Ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah tantangan untuk menyusun foto cerita, hal pertama yang kalian lakukan adalah riset, mencari tahu, reportase. Setelah reportase, setelah menyusun riset, tulislah hasil reportase kalian. Tulislah hasil riset kalian secara detail. Kita bisa mulai dari tokohnya. Siapa tokohnya, usia berapa, ada sesuatu yang khas nggak dari wajahnya misalnya, dari atribut di tubuhnya misalnya. Misalnya dia suka menggunakan topi, dia suka menggunakan atribut di kepala misalnya, ikat, topi dan segala macam, atau bagaimana keseharian dia. Karena atribut-atribut yang kalian catat terkait dengan tokoh itu akan mengidentifikasikan seperti apa sih tokoh utama yang akan ditampilkan.